Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Oke, baik. Selamat sore semua Sobat Traders. Selamat bergabung di acara webinar Formula Forex untuk Pemula. Terima kasih untuk semua kehadiran Sobat Traders yang sudah join di Zoom pada sore hari ini. Saya dengan Dela dari PT Java Global Futures dan kali ini saya bersama dengan Pak Michael Yudi, analis daripada PT Java Global Futures. Webinar kali ini kita akan membahas mengenai strategi trading forex yang cocok untuk pemula. Jadi sobat traders yang mungkin belum pernah trading sama sekali dan ingin memulai bagaimana caranya trading, ingin memulai bagaimana caranya menganalisa market atau hal-hal yang sangat dasar sekalipun, nanti sobat traders akan dapatkan materinya pada sore hari ini bersama dengan Pak Michael Yudi, analis dari Java. Selamat sore Pak Michael. Ya, Selamat sore. selamat sore. Oke, Jelas, ya. selamat sore semua Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Pak Michael akan memberikan materi yang sesuai dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan, strategi trading yang cocok bagi sobat traders yang baru memulai trading ya dalam bisnis trading online ini. Jadi sobat traders silahkan nanti ajukan pertanyaan sobat traders, bagi ingin bertanya bisa buka mikrofonnya atau bisa tulis di kolom komentar. Mungkin saya informasikan sedikit bagi sobat traders yang menggunakan ID Zoom yang tidak sesuai nama lengkap, mohon untuk di rename atau diubah nama sobat traders sesuai nama lengkap sobat traders sendiri. Baik, kita akan langsung mulai webinar kita pada sore hari ini. Silahkan Pak Michael. Oke, kita mulai. Terima kasih udah join ya. Lagi liburan gini, kita masih bisa belajar ya. Ini semangat-semangat buat ini. Oke, ada Pak Adi, Pak Marus, ada Pak Sastrawan, ada Pak Rusdi. Ya, ini boleh nanya nih, apakah kan topiknya kan judulnya strategi trading forex yang cocok untuk pemula. Nah, gimana nih? Ini pemula atau udah ini nih? Udah expert semua nih gimana nih, Bapak Ibu? Silakan nih, bisa di chat ya. Buka mic-nya atau di eh, chat ya, diketik di kolom chat. Sudah pernah trading, baru trading atau sudah lama trading? Gimana nih? Silakan buka mic-nya boleh, buka apa namanya? Diketik di chat boleh. Banyak yang masih pemula Pak Michael. Oke, Pak Eka masih pemula. Pemula banget kalau Pak Asra bilang. Pemula banget. Oke, ya. Jadi, nah ini kita mau bahas strategi yang cocok untuk pemula ya. Jadi cocok nih buat ya, buat Pak Eka. Ini Bu Asra atau Pak Asra ya? Ya, Asra, kemudian ini apa nih? Pak Marus trading multi angle. Oh, oke, nanti diinfokan ya sekalian. Oke, ya yang lain gimana nih? Pak Adi, saya juga pemula. Oke, jadi kita bahasnya benar-benar yang buat pemula ya, cocok. Oke, kita langsung ya. Kita langsung kita lihat di. Tapi kalau Bapak Ibu semua sudah install MetaTrader kan? Sudah? Gimana?
Sudah install kan MetaTrader, sudah pernah nyoba kan MetaTrader kan, lihat-lihat grafik udah kan ya, bukan sama sekali nggak pernah lihat kan ya. Suaranya agak kecil ya, jelas ya, Mungkin cukup jelas sih Pak Michael. Mungkin mungkin di volumenya ya sana ya, iya volumenya diperbesar Pak. volumenya Pak Rusdi ya, mungkin diperbesar. Kalau di laptop itu di bagian mic-nya itu ada panah, mungkin di setting digedein gitu volumenya. Oke, kita lanjut ya. Oh, Pak Eka nih, lihat grafik sering, tapi sering salah prediksi. Nah, oke. Oke, kita lihat. Kita share dulu PowerPoint-nya. Kita memang untuk pemula ya. Jadi kita bahas yang dari yang sederhana, yang bisa diterima untuk Bapak Ibu semua ya. Saya bahas yang dari yang sederhana. Oke, bisa dibantu ini kalau ada yang buka mic-nya, ya nanti kalau ada pertanyaan boleh dibuka. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini. Oke, kita mulai. Chartnya, grafiknya, tunggu. Grafiknya belum muncul. Oke, ini dia. Nah, kayak kita dari sini ya. Strategi trading forex yang cocok untuk pemula. Ya, kita lihat kan harga itu kan bergerak, kalau nggak naik turun, ya kan? Terus bergeraknya ke kanan ya, bukan ke kiri. Ya, jadi kita lihat pergerakan harga. Contohnya kita lihat di sini, misalkan harga sedang bergerak ini naik. Nah, naik begini, kita lihat dia sedang bergerak naik, ya, naik begini. Itu dia kalau atasnya itu puncak, ya, puncak itu ya kayak gunung ya, puncak itu high namanya, high, H disingkat. Kalau turun itu ada lembah, lembah ya, lembah itu ya kayak di gunung kan ada lembahnya juga kan. Itu low ya, agak low ya. Kemudian kalau dia naik lagi, puncaknya lebih tinggi. Nah, ini namanya higher high. High-nya lebih tinggi. Kalau dia turun dan dia di sini lembah, tapi lembahnya lebih tinggi daripada lembah sebelumnya, itu higher low. Ya, disingkat HL. Dia naik lagi, lebih tinggi dari puncak sebelumnya, itu higher high lagi. Dia turun, lembahnya lebih tinggi daripada lembah sebelumnya lagi, itu higher low. Nah, ini kondisi seperti ini kalau bentuknya higher high, higher low, higher high, higher low, itu namanya uptrend. Ya, ini kondisinya uptrend. Nah, kalau uptrend begini, lebih baik kita ambil posisi apa Bapak Ibu? Buy atau sell? Beli atau jual? Ya, buy atau sell? Mungkin boleh dibuka mic-nya atau di chat ya, silakan. Jangan sungkan-sungkan. Kita sama-sama ya, santai aja. Oke, buy ya Pak Marus ya. Pak Adi menurut saya sell. Ya, buy sama sell ya boleh aja ya. Buy ya bisa profit, sell juga bisa profit ya. Tapi kalau kecenderungan harga naik ya, kecenderungan harga naik ya, lebih baik ya kita ikutin kecenderungan ya, supaya kita tidak melawan ya. Karena kan pasar ini ya, misalkan pasar forex ya, itu kan pasar yang besar ya, lebih besar daripada pasar saham yang di Amerika ya. Ini sehari bisa 5 triliun US dollar ya. Jadi pasar itu besar. Jadi kalau kecenderungannya pasar ini naik ya, kita mau lawan ya, sell ya, bisa aja sih profit ya. Tapi kita agak namanya melawan ya, melawan kecenderungan yang sedang berjalan ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi kita bisa buy, beli ya. Kita buy. Kalau kecenderungannya naik, kita bisa buy. Oke, kebalikannya, kalau dia bergerak seperti itu tadi ya, sudah naik, dan di atasnya kita tarik dari high ke high-nya, itu ada garis, itu hubungkan yang tertinggi dengan tertinggi, kemudian yang terendah dengan terendah. Nah, itu jadi kayak tunnel, kayak pipa ya, pipa yang arahnya naik. Ya, jadi kita dari situ kita nanti bisa jadi patokan kita untuk buy atau sell. Oke, tapi kecenderungannya naik kita buy.
Oke, selanjutnya kalau harganya bergerak turun, ya, dia itu bentuk bentuk low-nya lebih rendah, kemudian high-nya lebih rendah, ya, low-nya lebih rendah, high-nya lebih rendah. Ini namanya downtrend, ya. Low-nya lebih rendah di sini daripada sebelumnya, high-nya lebih rendah daripada high sebelumnya. Jadi puncaknya lebih rendah dari sebelumnya, lembahnya lebih rendah dari sebelumnya, itu namanya downtrend. Nah, kalau downtrend, sebaliknya kita cenderungannya dia turun, kita ambil posisi open sell. Oke, next. Kalau misalkan begitu kita bisa hubungkan juga puncak dengan puncak, lembah dengan lembah. Jadi tunnel down. Oke, selanjutnya ada harga bergerak naik turun, tapi tertingginya sama, terendahnya sama. Nah, ini dia kalau dia naik ke tahan yang tertinggi, kalau dia turun ke tahan yang terendah, ya ini namanya sideways atau ranging, atau bisa dikatakan non trend, ya, atau ya atau base, ya. Ya, kalau misalkan ini bisa dikatakan juga kalau uptrend itu rally, base. Kalau dia sideways, rally, base, drop. Kalau dia turun, drop, ya. Kalau dia naik, rally. Kalau dia turun, drop, ya. Kalau dia rata gini, base, ya. Bisa juga ranging, sideways. Jadi kalau misalkan ada itu ranging, ya, itu sama aja base atau sideways, ya. Uptrend itu sama dengan rally, downtrend sama dengan drop, ya. Oke. Nah, kalau begini ya kita bisa ambil posisi untuk open buy di bawah, open sell di atas. Dan kita hindari untuk kita ambil di tengah-tengah. Di tengah-tengah jangan kita ambil, ya. Karena ya antara dengan untung ruginya sama. Sebisa mungkin kita rugi lebih kecil, untung lebih gede. Nah, oke. Sama juga kalau lagi uptrend, jangan di tengah-tengah ambilnya. Kalau downtrend jangan di tengah-tengah ambilnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke, kalau begini kemudian ada juga nanti dia kalau kita sudah tadi uptrend, atas itu kan jadi resisten, bawahnya dari support. Resisten itu sederhananya apa? Resisten, ya. Jadi kalau dia naik ketahan. Ya, jadi tahanan atas. Kalau dia naik ketahan di atas, ya. Support itu ke bawah ketahan. Kalau dia turun ke bawah ketahan. Jadi tahanan bawah. Sederhananya gitu ya. Resisten kalau naik kejedok, ya. Resisten itu atap lah, ya. Plafon. Support itu lantai. Ya, gitu ya sederhananya, ya. Oke, kemudian kalau dia turun, ya, balikannya kan resistennya dia di atas, ya. Di atas resistennya, bawahnya support. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi, ketika dia naik seperti itu, level-level sebelumnya yang di sini nih, level high sebelumnya itu jadi support juga, ya. Ketika high sebelumnya ditembus, naik yang ini nih, yang kiri, ya, dia higher high. Nah, ketika dia turun, itu jadi support, ya, levelnya jadi support. Jadi resisten yang tadi high-nya ya, itu ditembus, itu jadi ketika dia turun dia jadi support. Nah, disinilah kita bisa ambil posisi untuk open buy, ya. Kita buy di sekitar support sini, ya. Support, baik support secara horizontal line yang garis mendatar, baik secara trend line. Trend line itu yang miring, ya, garis miring trend line, ya. Oke, jadi ini kita buy di sini, ya, karena dia lagi trend up, uptrend. Kita buy di sekitar support sini, stop loss kita di bawah low, take profit kita yang terdekat di high atau bahkan di high yang selanjutnya, di mana sini ada namanya trend line. Kita garis kalau dia ini masih kosong, ya, belum nyampe sini. Nah, kita bisa take profit di situ, ya. Jadi take profit kita lebih besar, untung kita lebih besar daripada rugi kita. Sebisa mungkin kita kalau untuk pemula, ya, bahkan bukan hanya pemula, untuk seterusnya pun jadi konsisten, itu misalkan risk kita 1, reward kita 2 kali lipatnya, ya, itu lebih baik. Sehingga apa? Kalau loss 2, profit 1, impas. Loss 2, profit 1, impas. Loss 1, profit 1, profit. Gitu ya.
Jelas ya, Bapak Ibu? Sampai sini? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Jangan sungkan-sungkan. Bisa buka mic-nya, bisa chat. Silakan, silakan, Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, dia ada di message ya. Oke, Pak Eka. Posisi entry buy yang tepat di mana, Pak? Kalau Pak Hendra tadi sebelumnya, tadi posisi yang tepat itu ketika tadi nih, ketika uptrend, dia naik, nembus high sebelumnya di sini, jangan langsung buy di atas ini, kita nunggu dia koreksi turun. Koreksi turun, ya di sekitar area support, atau nanti kita pelajari lagi itu di sekitar zona diskon ya. Namanya kalau kita mau beli ya, Pak Hendra, kalau ada barang yang Bapak suka, iya kan? Apa itu contohnya misalkan kalau lagi diskon, gimana Pak? Dikejar nggak Pak Hendra? Gimana? Kalau lagi diskon, Bapak barang yang Bapak suka misalkan, Bapak kejar nggak tuh untuk beli? Gimana Pak Hendra? Pak Hendra, Pak Eka, ya boleh juga jawab. Gimana? Boleh buka mic-nya? Boleh chat ya. Ada barang yang Bapak Hendra suka, Pak Eka suka, ya. Kemudian lagi diskon 50%. Gimana? Dikejar nggak tuh? Ya, dikejar. Dikejar untuk beli kan? Iya. Ya, iya. Apalagi diskonnya 61,8%, kemudian 70,5% atau 78,6%. Lebih dikejar lagi kan? Wah, Diborong, Pak, diborong. diborong kata Bu Dela, ya kan? Ya walaupun ya Kata kan Pak Eka, Pak, diborong kata Pak Eka di diborong. message. Iya, walaupun itu agak jauh. Misalkan tinggal di BSD itu barangnya ada di sana tuh. Misalkan Tanjung Priuk ya. Ya, langsung kan diskonnya 78,6%, 78,6. Waduh, kita langsung dikejar ke situ ya. Oke. Ya, demikian juga di dalam pergerakan harga, kalau kita mau beli, cari harga diskon. Ya, ketika dia turun, diskon nilai 50% ya. Diskon tuh nilai 50% sampai 78,6%, bahkan sampai 100% ya. Itu diskon, kita bisa siap-siap buy di situ. Nanti kita tunjukkan di chart, buy ya. Stop loss kita di bawah low sebelumnya yang sini. Take profit kita yang bisa di terdekat di high sebelumnya atau di atasnya lagi. Ya, kita bisa take profitnya lebih besar, 2 kali lipat daripada stop loss kita. Oke, cukup jelas ya. Oke, Pak Eka kan kalau diskon kita borong, betul. Oke, kita lanjut. Cukup jelas ya. Oke, kita langsung ke chat nih. Mau chat apa yang mau dibahas? Silakan. Untuk mengetahui kapan membalikan arah Pak. Oke, kita bahas. Pak Hendra, mau di chat apa? Silakan. Ada request? Mau di chat apa? Kita mau bahas. Silakan. Uptrend, Pak. Sama Eh, down. di pers apa? Pers apa kita mau bahas? Silakan. Gold. Gold. Oke, kita ke gold. Kita ke gold. Udah ya kelihatan ya chatnya ya gold. Oke, kita contohkan mungkin dari yang history sebelumnya ya, supaya kita bisa jadi belajar ya kan. Oke, kita misalkan di H1 ya kan. Kita geser aja nih. Kita atasnya ini scroll ini kita hilangkan, yang ke kirinya kita hilangkan. Kita geser aja ke kiri. Ya, kita geser ke kiri. Oke. Tergeser ini dari data yang lama kita bisa namanya backtest ya, kita bisa pelajari ya. Jadi semakin banyak kita backtest, semakin kita nanti yakin nih ini strateginya bagus atau enggak ya kan, karena kita punya data ya. Misalkan kita punya 100 kali backtest, pasti kita jadi lebih yakin, apalagi 1000 kali, waduh lebih yakin lagi ya hasilnya, kalau hasilnya profit ya. Gitu lebih yakin lagi sehingga ke depannya kita tidak ragu untuk menjalankan strategi tersebut
Ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat sini ya. Contoh pembalikan arah. Oke, kita mau bahas pembalikan arah. Contoh ya. Contoh pembalikan arah. Oke, dari seperti ini. Nah, ini lagi apa nih? Kalau begini. Siapa nih? Pak Endra. Kalau dari kondisi ini lagi downtrend atau uptrend? Dari grafik ini aja, secara ini Don't trend. downtrend. Oke, jelas ya semua? Sepakat ya? Pak Eka, Pak Personel, Bapak Ibu lainnya sepakat ini downtrend ya? Oke. Terus kemudian, kapan kita mengetahui pembalikan arah? Nah, oke, kapan ya? Kapan? Jawabannya apa nih, Pak Indra? Nggak ada yang tahu. Oh, enggak ya. Kita bisa lihat ya dari pergerakan harga. Ya, kita lihat. Ini kita lihat kita bergerak saat ini ya, saat ini kalau kita lihat ya, ini level ini level ini level high-nya ya. Ini level high-nya, ini level high, ini level low ya. Oke, kita lihat. Kemudian ini level high yang terbaru ya, lebih rendah, lower high. Oke, jelas ya. Kemudian ini level low yang terbaru. Oke, jelas ya. Jadi lower high, lower low. Jadi downtrend kan? Oke. Tapi pusing lihat grafiknya. Oke, ini nggak pusing ya Pak Eka ya. Ini jelas ya. Sederhana nih. Kita nggak pakai indikator, kita lihat dari grafiknya. Ini 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 high ya. Ini saya tandain tuh. Ini saya kasih ini. Ini high ya. Ini high. Ini lower high. Ini low lembah. Ini lower low. Jadi downtrend kan? Oke, jelas ya Pak Eka ya. Ini downtrend kan masih kan? Jelas ya. Ini downtrend. Kita geser. Kita geser. Oke, kita lihat. Nah, dia naik kan? Dia naik, kemudian dia turun. Dan dia naik lagi. Ya. Nah, kita lihat. Ini perbedaannya apa? Ini high-nya lebih tinggi. Betul ya? Lebih tinggi. Kemudian lembahnya, low-nya lebih tinggi. Jadi ada perubahan. Ya. Ini tanda-tanda namanya perubahan. Ini namanya change of character. CHACH. Benar ya. Change ya. Change of character. Jadi karakter yang tadi ya. Mungkin sederhananya downtrend. Ini ada perubahan jadi indikasi perubahan jadi uptrend. Jelas ya Pak Eka ya? Atau Bapak Ibu lain ya? Ini lebih tinggi. High-nya lebih tinggi. Low-nya lebih tinggi daripada sini. Nah, inilah indikasi namanya dari downtrend jadi uptrend. Oke, jelas ya? Siap? Kalau jelas boleh respon ya, kasih jempol gitu atau apa. Oke, jelas gitu. Silakan Bapak Ibu ya di chat ya. Jelas kasih jempol atau gitu. Nah, jelas ya. Oke. Iya, betul. Simpelnya harus menunggu pasar sesuai dengan teori kita. Betul, nunggu. Memang kita harus menunggu ya. Sama dalam dunia real juga ya. Kalau kita ada harga beli barang baku pun lebih murah, kita nunggu kan. Kalau lagi barang bakunya mahal, kita nggak beli kan. Tunggu murah baru kita beli. Oke, jelas ya. Nah, kita lihat sini. Kita geser. Ketika high ini ditembus nih, high di atas ini, saya garis ya. Ini saya panjangin nih kalau yang ini. Ya, ini tadi udah change of character. Saya ganti, saya tebel ini, nih. Saya tebelin deh, saya tebelin. Nih, tebelin ya. Nah, ini ya. Ini ketika ini ditembus, ya, ini ditembus di atas ini aja udah tembus, ini namanya break of structure. Ya, udah tadi change of character di sini. Ini break of structure. Ini sudah jelas bahwa trennya dari downtrend jadi uptrend. Kalau trennya di uptrend, kita ambil posisi apa? Cari posisi apa? Buy atau sell, Bapak Ibu?
Buy atau sell? Ambil posisi apa nih? Kita mau cari peluang apa? Open? Buy atau sell? Open buy. Oke, di mana kita buy-nya? Pertanyaannya kan gitu sekarang ya. Di mana buy-nya? Oke, buy-nya di mana? Kita geser. Ya, kita geser ya. Di sini kita bisa dibantu namanya Fibonacci retracement. Ya, kita ambil dari atas sini nih, ada nih. Nih Fibo ya, ini kelihatan ya. Coba nih, draw Fibonacci retracement ya. Kita tarik dari harga yang kalau tadi ini kan kita sudah lewati yang sini kan. Kita tarik dari harga low ke harga high. Sini. Oke, jelas ya. Nah, di manakah level diskon? Level diskon itu di sini, di sekitar sini. Kita level diskon itu kita pasang di sini. Mulai dari Fibo 50. Ini 50 sampai 78,6. Bahkan sampai di atas 100. Oke. Ini level diskon di sini. Makan, Mas. Ini level diskon ya. Ini level diskon. Jadi jam lah. Ini level diskon. Oke. Kita lihat kalau dia ke zona diskon, kita bisa ambil posisi open buy. Oke, ikutin ya. Oke, kalau dia ke zona diskon, kita ambil posisi untuk open buy. Oke, tapi kita lihat dia nggak nyampe zona diskon, dia cuma di 38,2. Oke, 38,2. Oke, tapi maaf, ini saya belum jelasin lagi. Ini kita balik dulu sebelum ini. Nah, sebelum ini kita tarik nih, misalkan dari bawah tadi ya, bawah tadi ke atas ya, kita lihat sini ya. Kalau dia bawah dari ke atas, kita lihat nih kalau dia pergerakan seperti ini. Ini dari bawah ke atas dia sudah sempat zona diskon kan di 50, oke. Jadi low-nya kita berubah nih dari low ini ke atas ini. Oke, ini di 50 juga, udah jelas ya. Di 50 ini udah di zona diskon. Jadi kita ubah. Sekarang dari sini ke atas sini, yang terdekat sini ya. Dia kan masih di sini tadinya. Ini udah berubah lagi di sini. Ini karena udah di zona diskon. Di zona diskon ada buyer kelihatan karena ini shadow-nya panjang. Ya pada beli kan. Oke, berarti kita ubah lagi dari bawah sini. Oke, dari bawah sini kita ubah lagi. Ini kan belum sampai zona diskon ke 50, belum ya. Oke, kemudian kita tarik lagi sini kan belum, sampai sini kita tarik lagi. Nah, jadi zona diskonnya mulai dari sini. Yang di sini nih, yang 50-nya di sini sekarang. Nah, oke, 50-nya di sini. Oke, kita siap-siap ambil posisi open buy. Ini contoh di H1 ya, di H4 boleh, ya di time frame yang lain juga boleh. Oke, ini contoh di H1. Kita geser ya. Nah, ini memang dia sempat nggak nyampe ke level diskon, tapi ini tipis nih, yang sebelah kanan nih. Ini ke sini nih, kena dikit nih, yang kanan nih, level diskon, ya kemudian dia naik tinggi, ya kan? Oke, jelas ya. Kalau ini kita jelas, kita coba lihat lagi yang lain. Oke, kita lihat yang lain. Oke, nah sekarang kita ini hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Nah, ini dari low ini tadi ke atas. Ini kan belum ada ke zona diskon. Ya, adanya di sini nih. Ini nyampe ya 50. Oke. Jadi keluar dulu. Oke, kita lihat di sini belum sini di sini nih. Sini 50. Kita cek di 50 sini. 50. Oke, kita geser. Nah, ini kan di zona diskon 50. Di sini kita bisa ambil posisi untuk open buy. Ya, stop loss kita misalkan di bawah sini. Bawah sini stop loss kita. Stop loss kita di bawah sini kita kasih warna merah. Nah, TP kita di mana? Nah, TP kita misalkan kita pasang, ya kalau ini masih di uptrend, cenderungannya uptrend, TP kita bisa dibantu namanya Fibonacci retracement. Kita buy di sini ya, buy di sini ya, di zona diskon ya.
buy di sini, buy di sini, kita warna ungu. Oke. TP terdekat boleh aja di sini. TP terdekat di sini nih, di level-level high ini kita hijau ya. Kita hijau, TP terdekat. Kalau mau TP di atasnya lagi misalkan, nah dibantu Fibonacci nih expansion nih yang atas. Oke, kita tarik dari sini nih, dari low ini lembah ke high ini, tahan posisi ininya, mouse-nya ke bawah sini. Nah, misalkan TP kita bisa taruh di sini 618 atau di 2618 sini. Oke, kita buy di sini ya, kita lihat, kita buy di sini, stop loss kita di bawah sini, take profit kita yang hijau-hijau ini ya. Oke, kita geser, kita geser, kita geser. Oke, kita geser. Nah, kita lihat dia ketahan ya. Nah, ini kalau ini contohnya ini udah berubah. Kalau di sini namanya perubahan dari eh, uptrend jadi downtrend. Nah, nggak apa-apa. Kalau gini kena stop loss nggak apa-apa. Kita hitung stop loss kita 1, ya kan? Kita lihat di sini memang kalau di sini kita lihat ada perubahan karena ini high terbaru, ya. Kemudian ini low-nya ditembus di sini. Dari sini sebenarnya sini udah ada perubahan tren nih. Jadi kita sebenarnya nggak ambil posisi untuk open buy karena sini ada perubahan tren dari uptrend jadi downtrend karena low-nya sudah ditembus. Ya, low-nya sudah ditembus. Jadi kalau gini kita kebalikannya untuk ambil posisi open sell. Ya, kita open sell. Kita lihat dan nunggu ya, dan nunggu misalkan dia sudah downtrend, berarti kita ambil dari high ke low. High ke low. Di zona diskon kita bisa ambil posisi open sell sini ya di zona 50 bahkan sampai 78,6. Kalau udah kondisi seperti ini sudah sampai 70,5 ya. Kita bisa ambil open sell di 618, 70,5 boleh ya. Kita misalkan open sell di sini. Kita warna ungu ya, ungu. Kita stop lossnya di atasnya high. Stop loss di atasnya high. Warna merah. Ya, TP kita terdekat di ini. Di low ini, low. Nah, ini kan kelihatan ya, take profitnya lebih besar daripada ininya, lossnya, ya kan? Kita lihat geser, geser ya. Kan di sini kita open ya, opennya yang ungu ya. Oke, kita lihat sini kena TP, jelas ya, kena TP sini. Kemudian kita nanti ambil posisi lagi, kita geser lagi. Oke, kita geser lagi, dia tarik lagi dari high ke low-nya lagi. Oke, high ke low lagi. Oke, ini kelihatan nggak nih? Nah, oke, dia dari Fibo 50 kelihatan ya, Fibo 50 sini yang ujung. Kita ungu, kalau kita ungu kita sell ya. Kalau dapat harga lebih bagus di atas di 78,6 lebih bagus lagi, nggak apa-apa. Ya, ini contohnya di 50 ya. Atau di sini sampai sini juga boleh, sell di sini boleh ya. Jadi stop loss-nya lebih kecil. Stop loss kan di sini. Warna merah ini kita ganti warna merah. Oke. TP kita di low, low sini ya, low sini atau di bawahnya lagi karena ini kan downtrend. Ya. Misalkan lebih besar lah sini kan. Nah, lebih besar daripada stop loss ya kan. Oke, kita geser. Kita open di situ. Ya, sempat naik kan, sempat naik. Wah, ini kali ini kena stop loss. Oke, ini kena stop loss. Oke, kena stop loss. Oke, kalau kena stop loss ini nggak apa-apa, kita hitung. Kena stop loss. Kemudian ini ada indikasi perubahan. Ini kan dari high-nya ketembus. Ini dari downtrend jadi up. Oke. Kita geser lagi. Jadi kita terapin aja gini terus ya. Jadi ada loss, ada profit, nanti kita hitung totalnya profit to loss ya. Dari ini indikasi change of character. Kita tarik dari low ke high. Oke. Geser. Oke, geser. Kalau dia udah boss lagi, kita nunggu boss ya. Nunggu boss. Ini kan belum boss ya. Kan belum nembus high ini kan. Belum ada boss. Nah, ini masih cenderung untuk turun lagi. Oke, turun lagi. Kita belum ada posisi ya. Belum ada posisi. Oke, belum ada posisi. Oke, kemudian berarti ini lanjut trend down ya, lanjut trend down karena dia udah break
low lagi sini. Break low lagi, kita ambil dari level high-nya lagi ke low. Oke, di zona premium ya. Kalau di atas itu zona premium ya, 50 sampai 78,6. Oke, di zona premium. Nah, contoh ini di 70,5 kita ambil posisi open sell ya, kita kasih warna ungu kita untuk open sell situ di zona premium. Stop loss kita di atas ini. Stop loss kita di atas ini warna merah. TP kita di low ya, sini. Lebih gede ya. Dua kali lipat nih kelihatannya. Oke, sini ya. Oke, kita geser. Oke, dia turun kena TP. Oke, sampai sini jelas ya. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya. Ini diterapin terus ya. Ketika dia naik, kalau ada perubahan tren, change of character, dia boss, baru kita ambil siap-siap open sell. Kalau dia turun, kemudian ada change of character, dia boss lagi, kita siap-siap buy. Nah, gitu ya terus ya. Terus kemudian take profit lebih besar daripada loss-nya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bisa buka mic-nya atau di chat. Atau mau bahas di pers yang lain, silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Indra, jelas ya, time frame-nya boleh dia 1, ya, dia 4 boleh. Di time frame yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Tapi prinsipnya sama. Tapi lebih baik ya mungkin di H1 dan H4 ya, lebih kuat. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya Pak Michael ya. Sudah ada dari Pak Eka, beliau minta izin untuk persiapan buka puasa. Ya. Oh, terakhir mungkin dari Pak Rusdi nih Pak, kalau karakter forex bagaimana Pak? Karakter forex. Maksudnya karakter forex itu ya dibanding gold. Ya kalau forex itu kan mata uang ya, mata uang dan mata uang lainnya, misalkan euro, USD, mata uang Eropa terhadap US dollar ya. Ya jadi soal karakternya tentunya itu kita bisa secara teknikal sama nih prinsipnya. Secara fundamental ya kita bisa lihat kalau sederhananya ekonomi suatu negara itu bagus, mata uangnya menguat. Ekonomi suatu negara itu jelek, mata uangnya melemah. Ya, kalau melemah kita jual mata uangnya, kalau bagus kita beli mata uangnya. Itu kalau forex. Ya, kalau oil ya sebenarnya semua juga berhubungan dengan demand dan supply. Ya, demand itu permintaan, supply itu penawaran. Kalau demand naik, ya supply tetap itu harga naik. Kalau demand turun, supply tetap harga turun. Kalau demand permintaan tetap, supply berkurang, harga naik. Kalau demand tetap, supply bertambah, harga turun. Nah, jelas ya. Itu kalau oil. Misalkan kalau oil, misalkan terjadi perang, apalagi kilang minyak terbesar di Rusia, di bom, nah itu supply berkurang, ya. Oil naik, jelas ya, Pak Rusti ya. Oke, kalau gold bisa berbanding terbalik dengan US dollar, terutama kalau eh, ini ya yield yang real itu misalkan suku bunga Amerika turun, itu orang bisa lari ke gold. Gold juga bisa dari safe haven investment ya. Kalau terjadi ketidakpastian ekonomi dan lain-lain ya ekonomi, orang juga lari ke gold bisa ya. Oke, jelas ya Pak Rusdi ya. Terakhir dari Pak Faisal, Euro USD dong dibahas atau beliau juga bertanya cara baca news, tolong dijelaskan Pak. Oke. Kalau baca news, maksudnya news ini data ekonomi ya. Ya, Ya, kalau itu betul. tadi data ekonomi tadi, ya tadi itu kalau ekonomi suatu negara itu naik, itu cenderung mata uangnya menguat.
ya misalkan data retail sales-nya naik, data GDP-nya naik, ya itu berarti bagus buat ekonomi, mata uangnya cenderung menguat. Kalau pengangguran naik, nah itu beda cerita. Berarti ekonominya jelek, mata uangnya cenderung melemah. Gitu ya Pak Faisal ya. Oke, Oke, baik. kita ke Euro USD. Ke Euro USD. Euro USD. Ada posisi apa nih Pak? Pak Faisal ada posisi. Open buy atau open sell? Gimana? Oke, Pak Faisal dari oh buy. Oke, Pak Faisal, dari chart yang kelihatan ini aja, ini cenderung turun atau naik? Dari chart ini aja nih, kosong nih, chart kosong. Ini cenderung naik nih, atau turun? Pak Faisal, silakan. Ini, ini Euro USD cenderung naik atau turun? Dari grafik ini aja kelihatan. Cenderung apa? Harganya Pak? Turun, ya, turun Pak Faisal. Iya turun, ya, ini cenderung turun, ya kelihatan, ya. Kalau cenderung turun, berarti kita lebih baik ambil posisi open sell. Oke, Bapak ada buy di 10750. Kita tandain. 10750. Ini buy-nya. Ini buy-nya. Di bawah, Pak. Masih profit dong. Oh, 1077750. 1077750. Oh, di situ. Oh, baru dong buy-nya ya. Oke. Oke, kita lihat. Ini kan kalau di H4 cenderung turun. Kita lihat di daily dulu ya. Daily. Nah, di daily. Kalau di daily kan beda cerita nih. Bisa jadi beda cerita ya. Di daily ya kita lihat Pak. Kalau kondisi terakhir di daily ya di daily Pak. Ini kondisi terakhir di daily ini cenderung naik atau turun? Ini Pak Faisal di daily. Cross loss atau gimana? Belum Pak, tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Nah, ini cenderung naik atau turun? Pak Faisal. Turun. Pak Romton ini bilang turun. Oke, kita lihat. Dari kondisi saat ini yang terbaru ya, ini kan sempat naik. Ini uptrend. Ini uptrend ya. Higher high. Ini saya tandain ya. Tunggu. Yang sini ya, yang tengah ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Masih higher low di sini ya. Naik, higher high ya. Oke. Nah, ini kita lihat nih high di sini ya. Kita lihat nih high di sini ya. Low-nya di sini. Nah, low-nya ini kita lihat low-nya ini ditembus atau belum? Yang ini. Low ini sudah ditembus di sini. Nah, kalau yang di sini sudah tembus berarti cenderung apa? Cenderung untuk sudah ada perubahan. Ini low-nya tembus jadi down ya. Jadi ini high, ini high ya, ini high jadi high-nya lower high, lower low. Jadi cenderung untuk turun. Ya, cenderung untuk turun. Oke, Euro USD cenderung untuk turun. Oke, cenderung untuk turun ya, jelas ya. Ini di daily chart. Oke, di daily chart. Kita tambahin lagi Vibo. Kalau di daily chart, ya, yang pertama ini dia sempat diskon di sini, turun lagi. Yang terbaru, ya. Kemudian di sini dia ada diskon lagi di sini, ya, baru balik. Yang di sini, ya, ini belum nyampe diskon, belum nyampe 50. Oke, ke bawah, pindahin. Nah, ini tetap cenderung turun, tapi kalaupun koreksi naik, nanti koreksi naiknya itu minimal misalkan ke Fibo 50 sini. Fibo 50 baru kembali turun. Dia naik dulu 50. Oh, 50 naik dulu, saya hijauin dulu nih, hijau. Naik dulu baru kembali turun ke arah low yang sini. Ya. Oke, ini saya tandain. Jadi posisi tadi buy-nya ya jangan ditutup dulu.
Oke. Masih ada potensi minimal pun itu ke Fibo 236 sini. 236 ya, 236 atau dia bisa nembus karena di sini kan ada di time frame kecil nih low-nya ditembus ya. Oke. Nah, kalau Bapak buy tadi 0775 ya. Bapak bisa TP di 0808. Pak Faisal. Cukup jelas ya? Bisa TP di 0808. Ya, atau 0805 lah di bawah dikit ya. 0805 Pak. TP-nya. Pak Faisal ya. Gimana Pak? TP-nya, tapi jangan tahan lama buy-nya karena apa? Cenderung turun. Tapi bisa koreksi ke Fibo 236 0808 tapi TP-nya di 0805 Pak. Pak Faisal. Boleh responnya? Oke ya, 0805 TP-nya ya. Oke. Oke, Pak Michael Yudi, mungkin cukup untuk materi webinar kita pada sore hari ini ya, Pak ya. Cukup menarik dan sangat antusias dari peserta webinar pada sore hari ini. Terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan. Mungkin screen-nya bisa ditutup dulu, Pak Michael. Terima kasih untuk semua Sobat Traders yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai selesai acara. Untuk Pak Faisal, untuk atensinya, dan juga ada Pak Adiwira ya, dan juga untuk Pak I Ketut Sasrawan, Mbak Asra, dan juga Pak Mr. Mahrus. Terima kasih untuk semua Sobat Traders yang sudah join untuk webinar kali ini. Bagi semua Sobat Traders yang belum bergabung di Java atau belum punya akun real di Java, maka segera bergabung dan membuka akun Sobat Traders, akun real di Java Global Futures. Dan caranya bagaimana? Silahkan hubungi setiap tim Java yang mengundang Sobat Traders join di acara webinar pada sore hari ini. Bagi Sobat Traders yang bergabung di Java akan mendapatkan signal setiap harinya, juga akan mendapatkan analisa market update dan juga kalender ekonomi, prediksi-prediksi setelah rilis data atau sebelum data. Tadi kita udah belajar tentang cara membaca news, nanti juga akan diinformasikan. Jadi Java Global Futures cukup lengkap untuk fasilitas support yang akan Sobat Traders dapatkan, baik edukasi, signal, analisa, dan juga market movers. Jadi jangan pending atau jangan tunggu, segera hubungi tim Java Global Futures untuk membuka akun di Java Global Futures sekarang juga di broker lokal yang terpercaya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya dan kita akan ketemu lagi di Zoom selanjutnya, entah itu live market atau webinar formula minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih, salam profit. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.